Mendengar kata carilah kerajaan Elohim itu beban berat Bapak Ibu. Bayangkan kalau kamu harus cari kerajaan Tuhan, kamu harus berdoa, kamu harus berpuasa, kamu harus pelayanan, utamakan pekerjaan Tuhan. Kalau misalnya harus melakukan misi dan segala macam, akhirnya apa? Akhirnya kita merasa kecewa. Oh, susah ya jadi orang Kristen. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih HIS Banjar, terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih Mas Agung buat kesempatannya. Ini kali kedua. Dulu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu saya pernah kesini waktu masih di hotel apa itu Mas Agung? Hotel Palem, iya. Waktu itu anak saya masih umur 3 tahun, sekarang sudah 6 tahun. Senang kembali bisa melayani Bapak Ibu. Saya Agus, saya melayani di YHS Sampit. Saya bukan full timer karena beberapa orang teman saya yang mengira saya full timer. Dan sebelum memulai khotbah hari ini, saya mau sedikit bercerita Bapak Ibu. Tapi kemarin saya diskusi sama istri, nggak usah dia ceritakan kesaksian. Ya ini terakhir deh. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya bisa sampai ke sini itu semua benar karena anugerah Tuhan. Jadi ceritanya kami mengalami kesulitan ekonomi beberapa bulan terakhir, kesulitan ekonomi, dan ketika Mas Agung kasih jadwal, Mas nanti ke YHS Banjar ya minggu kedua. Saya kalau setiap kali dapat pelayanan nggak pernah mikir, memang nggak pernah mikir uang Bapak Ibu, yang mikir uang istri saya. Jadi saya nggak tahu keuangan keluarga berapa, saya nggak pernah tahu. Jadi pas saya bilang sama istri, yang ini mau ke YHS Banjar. Dia simpel jawabnya, uangnya dari mana katanya kayak gitu. Oh iya ya. Tapi sudah terlanjur bilang iya sama Mas Agung. Dan luar biasanya Bapak Ibu setelah perjalanan waktu sekitar 2-3 minggu ternyata kerjaan saya membuahkan hasil. Dan saya bisa ada hari ini. Gak cukup sampai di situ. Sehari sebelum berangkat tiba-tiba kakak saya telepon. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba telepon kasih uang untuk ya udah aku mau kasih uang kamu aja katanya. Dan itu bisa sampai ke sini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini saya berjanji, ini terakhir saya bercerita tentang kekurangan deh. Nanti kalau saya diundang sini Bapak Ibu akan lihat bahwa kita semua akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Jadi dulu mungkin kita beriman bahwa Tuhan itu cukup. Bapak Ibu, sekarang mari kita mencoba beriman lebih besar lagi. Hidup kita tidak hanya sekedar cukup, tapi hidup kita akan hidup yang berkelimpahan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema yang cukup menarik. Bisa dibantu PowerPoint-nya? Iya, judulnya adalah Kerajaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kerajaan Tuhan, tapi yang menarik adalah kerajaan Tuhan itu sudah datang namun belum datang. Jadi memang di dalam Alkitab kita itu banyak istilah paradoks. Contohnya misalnya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, tapi nyatanya masih sakit. Yohanes 10 ayat 10, kamu akan hidup yang berkelimpahan, tapi buktinya masih kayak gini-gini aja. Jadi bagaimana sih caranya kita memahami janji Tuhan dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita bisa merasakan kerajaan Tuhan yang sudah datang itu dan kita sudah mengalaminya? Mungkin saat ini kita merasa, oh hidupku biasa-biasa aja, hidupku berkekurangan. Atau mungkin Bapak Ibu berada di kelompok satunya yang merasa, oh hidupku baik-baik saja kok. Aku nggak perlu Tuhan. Semua berjalan dengan lancar, keluargaku baik, anakku baik, bisnisku baik, semuanya baik. Aku nggak perlu Tuhan. Saya sudah ketemu 2 orang semacam itu Bapak Ibu. 2 orang yang ketika dia kecewa sama Tuhan karena dia kekurangan, bahkan ketika dia sudah berkelebihan pun dia kecewa sama Tuhan. Akhirnya dia mempertanyakan, mana Tuhan? Hidupku baik-baik aja. Yang satu mengatakan, oh aku sudah pelayanan, aku sudah melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan tidak memberkati aku. Dua-duanya akhirnya merasa kecewa, karena mereka tidak tahu bahwa kerajaan itu sebenarnya sudah datang. Slide berikutnya. Nah ini ada satu statement yang luar biasa dari Billy Graham. Billy Graham ini merupakan penginjil besar, dan dia meninggal bukan karena sakit, memang karena usia. Dia mengatakan, rumahku ada di dalam surga, saya hanya jalan-jalan melewati dunia ini. Nah Bapak Ibu,
kita di dunia ini, kita cuma jalan-jalan. Kita cuma sekedar traveling. Kalau istilah sekarang healing. Kita di dunia ini cuma healing. Paling maksimal 70, 80, 90 tahun. Tapi kewarganegaraan asli kita itu berasal dari surga. Jadi ketika kita percaya bahwa kita ini cuma jalan-jalan di bumi ini, ya udah dinikmatin aja. Mau kondisinya lagi susah, mau kondisinya lagi senang, ya sudah dinikmati aja. Namanya juga jalan-jalan. Nah, ini yang kadang kalau bagi saya pribadi, banyak orang lupa Bapak Ibu. Mereka lupa siapa jati diri mereka. Sebelum kita mengetahui apa itu kerajaan Tuhan dan bagaimana cara menggapainya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan hari ini. Next. Nah, ayatnya dari sini Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dulu orang-orang yang ayat bagian A-nya dipotong, mereka langsung ambil, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua jemaat teriak, amin. Tapi mereka melupakan untuk mendapatkan semuanya itu, ada yang harus dicari terlebih dahulu, yaitu tentang kerajaan Elohim. Dulu sebelum mengenal anugerah, sebelum mengenal kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mendengar kata carilah kerajaan Elohim, itu beban berat Bapak Ibu. Bayangkan, kalau kamu harus cari kerajaan Tuhan, kamu harus berdoa, kamu harus berpuasa, kamu harus pelayanan, utamakan pekerjaan Tuhan. Kalau misalnya harus melakukan misi dan segala macam, akhirnya apa? Akhirnya kita merasa kecewa. Oh, susah ya jadi orang Kristen. Kok kayak gini ya? Temanku loh enak, hidupnya kerja biasa aja, hidupnya dia bisa healing pergi kemana-mana, jamnya branded, bajunya branded. Dia nggak cari Tuhan, dia nggak pelayanan. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Betapa susahnya mencari kerajaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya firman Tuhan, yang namanya gospel, yang namanya Injil, itu adalah kabar baik. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bermetanoia, untuk berubah pikirannya. Ketika mendengarkan kata kerajaan Tuhan, itu bukan tuntutan lagi, tetapi itu adalah kabar baik. Next. Nah, nanti kita akan belajar 3 poin. Yang pertama adalah siapa diri kita sebenarnya. Kemudian bagaimana kita mencari kerajaan Tuhan. Apakah benar dengan yang saya katakan tadi. Kemudian bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama ini. Siapa diri kita sebenarnya. Kita diciptakan segambar dengan, serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ayat ini sudah hafal. Mungkin kita dari sekolah minggu sudah hafal. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan, marilah kita menciptakan manusia menurut citra dan rupa kita. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan kita, kalau Bapak Ibu baca atas-atasnya, Kejadian 1 itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Saya kemarin sampai jam berapa ya? Kan sampai di sini jam 11 malam. Kemudian disuruh besok paginya ada isi khotbah doa pagi. Saya menemukan ayat ini dan saya baru tidur tuh jam 3, teman-teman, Bapak Ibu. Saya baru tidur jam 3 karena membaca Kejadian 1 dan di dalamnya benar-benar berisi sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita baca penciptaan, urutan penciptaan, ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan itu berfirman kepada tanah. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan itu berfirman kepada air. Tetapi giliran Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Marilah kita menjadikan manusia. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita ada di sini, itu karena firman Tuhan yang mengatakan kepada diri Tuhan sendiri. Jangan pernah lagi menganggap bahwa, oh aku ini nggak bisa. Oh aku ini orang yang biasa-biasa saja. Aku ini cuma dari keluarga yang nggak mampu. Aku nggak bisa, nggak punya bakat, nggak punya apa segala macam. Jangan pernah merasa seperti itu lagi. Kenapa? Karena yang kita tahu, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan firman yang tidak pernah gagal itu, itulah yang menciptakan kita. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, siapa diri kita sebenarnya? Kita adalah warga surga. Nah ini sudah nonton Thor, Love of Thunder? Sudah? Disampit sudah juga soalnya. Nah ini aku pakai foto Thor. Kenapa? Karena Thor itu warga Asgard. Jadi
ketika Asgard hancur, dia bikin Asgard di bumi, dan ternyata keluarga Asgard itu punya kekuatan. Nah, sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita adalah keluarga kita di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya, kayak kemarin, kayak kemarin, kan kemarin sempat memanas Taiwan sama China. Ada yang nonton berita? Ya, nah ada yang nonton berita. Jadi ketika sempat memanas Taiwan sama Cina, itu kan ada duta besar Amerika datang. Dan ternyata begitu duta besar Amerika datang, itu pasukan Amerika itu segera merapat ke Taiwan untuk melindungi Perdana Menterinya. Nah, sama Bapak Ibu, ketika kita ada di dunia, karena kita keluarga kita dari surga, perlindungan kita, penyertaan kita, persediaan kita itu bukan datang dari dunia. Semuanya datang dari surga. Itu yang membedakan kita dari dunia. Orang dunia mungkin berkata 5 tambah 2 itu sama dengan 7, tetapi kita 5 tambah 2 sama dengan sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus, sisa 12 bakul. Di dalam surga, matematika Tuhan itu beda dengan kita, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan, ketika saya sampai hari ini pun bisa sampai hari ini, itu kalau pakai matematika sendiri nggak bisa, Bapak Ibu. Beneran nggak cukup uangnya untuk bisa sampai sini. Tapi ternyata Tuhan membuat segalanya luar biasa. Dan ini masih ada beberapa lagi yang akan Tuhan kasih bagi keluarga kami. Nah Bapak Ibu, karena kita sudah segambar dan serupa dengan Tuhan, dan kita ini adalah warga surga, jika kondisi kita sekarang belum selesai, kondisi kita sekarang belum baik, percayalah perjalanan hidup kita itu belum selesai. Sama seperti film lah. Di mana-mana film itu, kalau orang Jawa bilang lakon menang keri. Artinya adalah jagoan itu menang belakangan, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita sekarang dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi yang terpuruk, percayalah, film kita belum selesai. Film kita belum selesai. Karena apa? Karena janji Tuhan adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi, apa sih dengan kerajaan Tuhan itu? Yang pertama adalah, kerajaan Tuhan itu nggak perlu dicari, Bapak Ibu. Kerajaan Tuhan itu nggak perlu dicari. Ini yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami di Lukas 11 ayat 2. Jikalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mengatakan di bumi seperti di surga. Artinya apa? Saat ini kita sudah merasakan kerajaan surga. Kerajaan surga itu sudah datang. Nah Bapak Ibu, saya ini orangnya suka berdebat, dulunya suka berdebat, semua saya debat. Bahkan tapi yang saya paling nggak suka itu adalah ketika orang, terutama orang Kristen yang ngomong, nanti kalau kita mati itu masuk surga apa neraka ya? Nanti ke Firdaus dulu atau Gehenna dulu atau gimana dia bilang? Nanti atau nunggu Tuhan Yesus datang dalam kali yang kedua. Nah Bapak Ibu, jujur saya nggak suka membahas masalah yang seperti itu. Dan itu ternyata banyak Bapak Ibu, banyak teman-teman saya yang menanyakan seperti itu. Yuk jemaat IHS Banjarmasin, nih kerajaan surga itu sudah ada sekarang. Dan kita ini warga surga. Jadi nggak perlu pusing lagi nanti nanya, kalau mati mau kemana, nggak usah pusing. Kenapa? Karena saat ini juga kita sudah ada di dalam surga. Tuhan Yesus kok yang ngomong kerajaan surga itu sudah datang. Dan inilah kepastian kita, inilah yang membedakan kita dari agama yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kerajaan itu sudah datang. Dan nggak cuma kerajaan Bapak Ibu, sang pemilik kerajaan itu pun tinggal di dalam kita. Di Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Nah, Bapak Ibu, Kristus ada di dalam kita. Wow, sang pemilik surga, sang pencipta langit dan bumi itu ada di dalam kita. Masa sih orang Kristen masih ribut nanti setelah mati harus kemana, harus ke Firdaus dan segala macam. Sudahlah, kita nggak usah pusing masalah itu. Yang sekarang yang kita perlu pikirkan adalah Kristus itu ada di dalam kita. Dan itu merupakan pengharapan dan kemuliaan. Kemudian ada juga yang berusaha ngomong, loh itu loh dikatakan orang-orang kudusnya. Berarti cuma orang-orang kudus saja dong. Nah Bapak Ibu, kita adalah orang-orang kudus. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena karya Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kabar baiknya, kita adalah orang-orang kudus Tuhan dan Kristus itu tinggal di dalam kita. Ketika kita menyadari bahwa kerajaan itu sudah datang dan Kristus itu tinggal di dalam kita, kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang, Bapak Ibu. Kalau sekarang kondisi kita lagi berkekurangan, lihatlah di dalam diri kita, itu ada Kristusnya. Atau mungkin kita berada di ekstrim yang kedua, kehidupan kita baik-baik saja, kehidupan kita berjalan dengan baik. Ingatlah, ada Kristus di dalam kita. Itu bukan karena kita yang hebat. Keluarga kita bisa baik, pekerjaan kita bisa baik, itu bukan karena kita yang melakukan, tapi ada Kristus yang tinggal di dalam kita. Kalau kondisimu kurang baik, percayalah Bapak Ibu, Kristus itu tinggal di dalam kita. Dan yang menarik adalah kita ini kan rumahnya Tuhan. Kita ini adalah bait Tuhan. Paulus ada mengatakan di ayat yang lain mengatakan kita ini adalah bait Tuhan. Logikanya Bapak Ibu, kayak contoh lah kayak gedung gereja IAS Banjarmasin. Kalau misalnya ini tiba-tiba bocor, yang pusing siapa? Mas Agung pasti. Kenapa? Karena yang Mas Agung merasa memiliki gereja ini. Nah sama Bapak Ibu, ketika tubuh kita rusak, tubuh kita berkekurangan, yang pusing adalah yang tinggal di dalamnya. Kristus yang pusing. Kristus yang akan memikirkan bagaimana caranya supaya bisa tubuh ini, tempat tinggal dia ini bisa jadi berfungsi kembali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa itu kerajaan Tuhan? Next. Nah, kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, kerajaan Tuhan itu sudah ada, Sang Pemilik tinggal di dalam kita, dan kerajaan Tuhan itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saat ini, kalau kita sedang merasakan sukacita, saat kita sedang merasakan damai sejahtera, kerajaan surga itu sudah tinggal di dalam kita. Jadi jangan lagi mencari kerajaan Tuhan. Ayo kita harus kejar Tuhan. Kita harus lakukan sesuatu. Enggak Bapak Ibu. Tuhan yang datang sama kita. Tuhan yang datang sama kita. Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan kita menghidupinya di dalam damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, kalau khotbahnya selesai sampai di sini, maka kita akan bingung. Kalau dulu saya juga akan merasa kayak gini loh. Iya, aku sudah tahu, teorinya aku sudah tahu nih. Tuhan ada di dalamku, kemudian semua tentang damai sejahtera. Terus apa? Apa efeknya dalam kehidupanku? Jadi bagaimana caranya aku bisa menghidupi firman yang kudengar? Nah, saya mencoba merangkumnya dalam ini, bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Ini yang pertama Bapak Ibu semua, terima keadaan kita yang sekarang. Ini banyak Bapak Ibu, saya ada ketemu dengan beberapa orang, mereka berusaha menolak keadaannya. Mereka juga berusaha kayak gini. Jadi orang-orang itu kadang dia terjebak di dua waktu. Yang pertama, dia terjebak di dalam masa lalu. Maksudnya seperti ini, dia selalu berkata, oh seandainya dulu aku nggak kayak gini. Oh seandainya dulu aku nggak nikah sama dia. Oh seandainya dulu aku nggak kerja ini. Oh seandainya dulu aku nggak pindah ini. Akhirnya apa? Ketika dia terus terjebak di dalam masa lalu, akhirnya dia nggak bisa bergerak maju. Atau orang yang kedua, dia terjebak di masa depan. Maksudnya seperti ini. Dia akan berpikir, oh nanti kalau aku punya ini, maka aku akan bahagia.
Oh, nanti kalau pekerjaanku selesai, maka aku akan begini. Oh, nanti kalau aku nikah sama dia, maka hidupku akan begini. Nah, dua orang itu, saya nggak tahu Bapak Ibu termasuk orang yang mana. Kalau saya dulu termasuk orang yang terjebak di dalam masa depan. Kenapa? Karena background saya dulu dari zaman kuliah, saya sudah ikut multi level, sudah ikut asuransi. Jadi di dalam multi level ataupun asuransi itu kan diajarin untuk berpikir besar, memotivasi diri kita. Saya dulu terjebak di situ. Saya selalu beranggapan, oh nanti ya kalau sudah seperti ini akan kayak gini, akan kayak gini. Nah dulu saya seperti itu. Dan akhirnya ketika kita terjebak di dalam dua masa itu, kita melupakan kehidupan kita yang sekarang. Kita menolak kehadiran kita yang sekarang. Kita menolak, oh Agus yang sekarang ini nggak baik. Nanti Agus yang di masa depan itu yang baik. Atau orang yang kedua, Agus yang sekarang ini nggak baik. Agus di masa lalu itu yang baik. Nah Bapak Ibu, ini yang perlu kita sadari. Terima dulu keadaan kita sekarang. Kalau memang kita lagi sakit, kalau memang kita lagi berkekurangan, atau kita lagi baik-baik saja, terima itu dulu. Sadari dulu bahwa kita ini nggak mampu, kita ini nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan yang kemudian, yang kedua, milikilah damai sejahtera. Setiap hari Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalnya ketika kita bangun pagi, kan sekarang kita punya program di YS Media. Habis kayaknya Mas. Oke. Ya. YS Media programnya lengkap Bapak Ibu. Bangun pagi, kita punya doa pagi kita, pas kita istirahat siang, kita punya doa siang kita, pas kita mau beristirahat malam, kita punya doa malam kita. Dan ketika kita bangun pagi, ikutilah DPK. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tetapi ketika itu sudah selesai, jangan stop sampai di situ, Bapak Ibu, teman-teman semua. Milikilah waktu lagi bersama Tuhan. Entah hanya cukup berdiam diri, merenungkan kira-kira apa yang mau kita lakukan hari ini. Kita ceritakan sama Tuhan, apa keluh kesah kita, apa rencana kita hari ini. Jalanilah hidup ini hari demi hari, Bapak Ibu. Jangan, apakah kita nggak boleh punya rencana? Boleh, tetapi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan hari ini. Karena keputusan kita hari ini itu menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Ketika kita bangun pagi, ketika kita memutuskan, oh aku akan hidup dalam damai sejahtera, aku akan menyadari ada Kristus hidup di dalamku, itulah yang akan menentukan hari kita nanti sampai malam. Tetapi kalau misalnya kita bangun sudah dengan ngomong, aduh kok bangun ya, masalahku belum selesai, semuanya masih berantakan, maka hari-hari kita akan menjadi tidak baik. Dan kemudian yang terakhir, lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu dan lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Nah Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya sampaikan. Saya undang pemain musik dan tim Praise and Worship. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu teman-teman Bapak Ibu semua untuk bisa menghadapi kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.